Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dalam membuat desain media belajar berbasis PowerPoint. Ini barangkali sangat pas untuk pemula ya, untuk pemula. Jadi saya akan buat secara berseri supaya durasinya tidak terlalu panjang. Saya ada contoh ya, ini saya ada contoh desain PowerPoint, tapi PowerPoint ini lebih tepatnya adalah template. Kenapa ini disebut template? Karena ini bisa dipakai oleh siapapun yang mau membuat konten. Jadi sudah saya kasih petunjuk di sini, tulis soal. Jadi ini ada soal, kemudian di bagian atas ini ada untuk menulis SKKD. Jadi kalau diklik tulisan itu hilang. Ya, kemudian indikator silakan ditulis di sini yang mau dibahas apa. Terus ini apa, indikator pencapaian, ini resume materi ya. Ini ada resume materi, jadi kita akan memasang materi dalam bentuk mungkin bisa pakai smart chart semacam ini ya. Semakan ini diagram-diagram begini, atau mungkin pakai tabel-tabel begini, boleh, nanti tinggal dimasukkan di sini, atau kita desain sendiri secara manual dengan ini insert shape yang membuat sendiri. Saya akan buat tutorialnya secara berseri ya, tahap demi tahap. Untuk seri yang ini saya akan jelaskan bagaimana mengawalinya nanti. Oh ya, supaya teman-teman lebih bergairah ya, lebih termotivasi untuk desain, saya pameri dulu hasil karya yang ini. Ini kalau ditampilkan seperti apa sih sebenarnya ya. Ini template ya, sekali lagi template. Template ini nanti boleh dipakai oleh siapapun, bisa minta ke saya gratis ya. Ini kan di bagian awal tadi sudah ada seperti ini, resume dan seterusnya. Kemudian di sesi akhir kita harus membuat evaluasi. Saya kasih halaman link untuk evaluasinya. Ini ada soal latihan, nanti bisa kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10 soal. Ada soal urean, ada soal macam-macam ini. Nanti ini kita tinggal pasang hyperlink ke soal yang kita maksud. Bagaimana membuat hyperlink? Tunggu tutorial yang lain ya. Kemudian soalnya sekarang. Soal seperti ini, ABCDE-nya. Katakan misalnya ini saya jadikan yang template yang belum dikunci ya, saya sudah simpan di sini templatenya yang belum dikunci, itu saya namai master pilihan ganda ini ya. Ini ada masternya di sini. Nah, ada tulisan master belum ada kunci jawaban. Kita masukkan soal di sini. Jawaban di sini ABCD-nya kan belum ada ya kan, belum ada. Nanti kalau sudah menemukan kuncinya, sudah dibuat kunci, tinggal kita tentukan aja kuncinya. Soalnya mau pilihan ganda yang panjang atau yang pendek. Misalnya ini mau saya kunci A, ya saya tinggal masuk ke layout. Kunci benar A yang panjang, berarti yang ini. Maka nanti yang benar adalah A. Kalau ini saya slideshow, karena di sini belum ada soal, maka di sini kosong. Yang muncul hanya ini nanti. Saya coba ya. Saya slideshow. Nah, seperti ini, nggak ada apa-apa kan? Hanya papan tulis. Tapi di sini ada opsinya. Namun kalau tadi udah diisi, di sini akan muncul tulisan-tulisan itu. Ini bisa saya klik kalau jawaban A. Ini jawaban benar, yang jawaban salah ya gini. Ini salah. Nah, gitu ya. Klik gitu. Tuh, jadi sangat mudah. Yang punya bank soal tinggal copas ke sini ya, copy paste. Ya, nanti tutorial untuk mengisi ini juga akan saya buat. Baik, sekarang kita belajar dari awal, bagaimana sih membuat PowerPoint ya, mau masternya atau biasa dulu ya enaknya. Langsung aja ya, langsung masternya, bikin master template maksud saya. Pertama kita buka PowerPoint baru. Ini saya menggunakan Microsoft Office 2019 ya. Jadi teman-teman yang masih menggunakan 2007 sebaiknya segera hijrah ya, update saja. Apa sih memang perbedaan dengan tipe-tipe sebelumnya? Oh banyak, animasinya, grafisnya, ringannya ya, bagusan yang terbaru. Nah sekarang perhatikan di sisi kanan slide ini.
Ini ada animasi yang sudah disiapkan oleh sistem ya, oleh si Microsoft Office PowerPoint. Tinggal pilih mau dibiarin gini kosong putih atau halaman depannya pakai ini, terserah. Kalau misalnya ini saya ambil, ya maka di halaman depan akan seperti ini. Apakah halaman berikutnya akan seperti ini? Enggak, ini halaman depan. Ini sebenarnya kan hanya file berupa video ini yang durasinya pendek ya. Kalau kita play itu pendek kok, enggak sampai menit ini, 3-4 sedikit sekali. Barangkali ini menarik untuk halaman depan, boleh dipakai ya. Mungkin kita akan bermain di halaman keduanya dengan new slide. Nah, yang saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman ya, anggap saja saya tidak milih ini ya. Saya tidak milih ini, saya pakai blank template ya boleh ya. Tetapi saya hapus dulu. Saya mulai dari tadi ya, awal ya. Ketika kita membuka slide baru begini, tampilannya akan selalu begini. Mau Office tahun berapapun begini. Yang ditampilkan pertama adalah ada tulisan click to add title, click to add subtitle. Sebaiknya kalau mau membuat desain PowerPoint, jangan dimulai dari template atau slide yang ada kotak dialognya. Ini akan mengganggu. Kenapa saya sebut mengganggu? Kita dibatasi oleh kotak ini untuk berkreasi, membuat tulisan, bingkai dan seterusnya. Pilihlah yang kosong, namanya adalah blank template. Jadi kita mulai dari sini, masuk di home ini ya, kemudian di sini ada layout, pilih yang blank. Nah, kosong, nggak ada tulisan. Ini aman. Kita bebas berkreasi di sini. Tapi ya jelek ya kalau putih gitu ya. Terserah, nanti bisa diubah kok. Mengubahnya bisa lewat desain. Di sini ada pilihan. Kalau mau milih, mau di semua slide akan sama atau beda gitu ya. Misalnya saya akan pilih yang mana ya, misalnya saya pilih ini. Oh, jelek. Pilihannya banyak ini ya. Saya suka yang polos ya. Misalnya ini, saya kasih bingkai pinggirnya saja. Kalau ini saya klik langsung, maka nanti semua bagian, kalau saya copy atau new slide, semuanya akan seperti itu. Nah, ini kan semuanya bingkainya ada hijau. Ya. Namun kalau misalnya saya milihnya dengan pilihan slide tertentu, jadi saya klik di sini, saya ambil ini, tapi klik kanan, di sini ada apply to selected slide, berarti hanya slide ini aja yang pakai bingkai. Kalau saya buka lagi di bawahnya home new slide, ini bisa saya ganti yang lain, tidak harus ini. Kalau nanti kan ngikut atasnya ya. Kalau new slide itu ikut di atasnya. Ya, saya akan coba ganti yang ini yang beda misalnya. Bisa. Saya ambil misalnya yang ini misalnya. Klik kanan, apply to selected slide. Nah, beda kan? Yang atas dengan yang bawah beda. Yang atas pakai bingkai hijau, yang sini bingkainya putih. Bingkai hijau ini pun kalau mau diubah warnanya, silakan diubah, memilihnya di sini. Di varian ya. Di sini ada color kan. Nah, ini tabelnya udah nyala, kita pilih aja, kita ganti sesuai selera ya. Mau warna duda, mau warna janda ya, silakan dipilih. Saya itu suka biru, jadi ya biasanya saya kalau desain mesti warnanya biru seperti ini. Udah jadi. Untuk yang ini nanti warnanya apa. Yang penting jangan yang terlalu rame ya, di background itu akan mengganggu. Kemudian berikutnya, bagi pemula ya, kalau menggunakan Office 2017 itu biasanya default ukuran slide ini enggak memanjang begini, tapi defaultnya adalah seperti ini. Nah, yang ini kalau nggak salah. Nah, saya sering lihat banyak presentasi masih menggunakan desain ini. Katanya, oh ini enak, ini pas untuk screen ya, untuk proyektor. Iya juga sih, tapi kok kayaknya kaku ya, sempit. Nah, saya desain saya hampir semuanya sudah menggunakan yang widescreen, yang 16:9, bukan 4:3 yang seperti ini. Terutama saya sering menggunakan ini karena saya mengajar akuntansi. Akuntansi itu kan tabelnya panjang-panjang. Itu yang kedua adalah kalau kita desain soal, kalau luas gini lebih enak, kalimat panjang-panjang itu bisa masuk. Terutama kalau kita mengajar yang banyak teks ya, seperti bahasa. Nih, desain awal yang harus dikuasai teman-teman kalau mau membuat
media presentasi PowerPoint. Langkah-langkahnya seperti itu. Jangan pilih yang ada kotaknya ya, pilihlah yang blank template. Langkah berikutnya, apa yang harus kita siapkan setelah blank template kita buat? Kita mau kerja di luar atau kerja di master? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita mau bekerja dengan master template, master slide ya, maka kita bekerjanya bukan di sini, tapi di balik layar. Di mana itu balik layar? Balik layar itu ada di sini, ada di klik di view. Di sini ada tulisan slide master. Klik saja di sini. Slide master. Misalnya kita ingin setiap halaman slide itu ada logo sekolah kita atau foto kita, biar agak narsis sedikit misalnya ya. Saya coba ambil contoh, saya tak coba cari punya gambar enggak ya. Saya cari, misalnya saya cari ini logo ya. Logo sekolahan saya copy ya. Saya copy, kemudian saya taruh di master layout ya. Berarti yang paling atas. Ini kepalanya. Begitu di sini kita kasih objek sesuatu, maka semuanya akan sama. Saya contohkan ya. Saya taruh di sini misalnya. Ini logo sekolahan saya kecilin. Kalau ngecilkan supaya proporsional, tekan tombol shift, tahan, kemudian dengan ini kita drag nih. Jadi nggak terlalu besar ya. Ukurannya sama seperti tadi, cuman mengecilnya menjadi proporsional. Nah, misalnya ukurannya saya buat sekian, saya taruh di sini pojok. Maka semua halaman ada sama semuanya. Kalau saya taruh di tengah, sama semuanya akan ada di tengah, gitu kan? Inilah yang namanya master. Master no mas ya, itu master ya. Nah, ini gambarnya masih bisa diotak-atik ya. Misalnya sebelum dipatenkan di situ masih di otak-atik, mau dikasih bingkai yang menarik atau bagaimana, ini masih bisa diubah-ubah. Ya, silahkan pilih sesuai selera. Atau mau dibuat agak 3D, nah ini 3D ya. Ini kan banyak pilihan juga ya, mau diapakan terserah, ini kayak kotak rokok. Nah, kalau saya yang sederhana gini aja lah ya. Saya taruh di pojok sini karena ada bingkai putih tadi ya. Nah, selesai. Kalau ini saya tutup slide-nya ini ya, jadi saya tulis close master view. Ini kan ada logonya. Kenapa ini enggak ada? Ada yang bisa jawab? Karena template yang di atas, kok template slide ya, slide yang di atas dengan slide yang di bawah itu berbeda. Jadi kalau kita buka di sini, itu sebenarnya kita punya dua master ya. Kita punya dua master slide ya. Kita bongkar ya, di sini misalnya layout. Nah, ini master pertama yang bingkai hijau, master kedua yang ini. Ada dua. Kalau kita misalnya bikin banyak yang beda-beda ya akhirnya lebih banyak. Apa ada sisi jeleknya kalau misalnya kita buat masternya ini lebih dari satu? Jawabannya adalah iya. Apa? Filenya jadi besar. Jadi makanya harus dipikirkan kembali kita mau bikin yang model apa. Kalau mau bikin di dalam itu masternya lebih dari satu, konsekuensinya filenya akan besar ya. Kalau mau yang kecil ya satu saja, cuma nanti background bisa diotak-atik dengan menggabungkan gambar pun sebenarnya juga akan memperbesar kapasitas file. Oke, ini adalah dasar untuk otak-atik master. Saya ulangi lagi ya, kita masuk ke view slide master. Kalau di pentolan yang atas ini kita utik-utik sesuatu, kita beli objek sesuatu, katakan saya gambari di sini lingkaran ya. Menggambar lingkaran yang proporsional, tekan tombol shift, tahan, kemudian dengan mouse kiri buatlah lingkaran itu. Ini bulat bener ya, bener-bener bulat. Terus kalau misalnya pingin bagus, lingkaran tengahnya ini pinggirnya tidak ada garis, kita outline ini tulis saja yang no outline. Kemudian misalnya warnanya saya ubah menjadi warna yang beda supaya tidak hanya dua dimensi, ini lebih bagus lagi. Shape efeknya kita ubah, kita bisa pilih macam-macam pilihan. Nah, seperti ini ada cahaya di sampingnya, ada bayangannya ya kan, silahkan dipilih.
Nah, seperti ini. Kalau mau dikecilin, tahan lagi shift, kemudian dia drag dengan mouse. Nah, ini proporsional. Tapi kalau kita nariknya nggak pakai tekan tombol shift biasanya, nah kan jelek kan. Jadi kurang bagus kalau tanpa menahan tombol shift. Jadi bagusan pakai shift. Oke ya, ini contoh objek. Kemudian dengan Office yang terbaru itu 2010 ke atas ya, kita bisa memasang sesuatu ini benar-benar posisinya pas. Ini ada garis bantu warna merah, ini berarti persis di tengah, ada tanda plus ya, atas bawah ini vertikal horizontal plus. Bahkan kalau kita mau membuat duplikasi ini, nah saya akan berbagi pengalaman bagaimana menduplikasi yang cepat. Bisa dengan tekan tombol kontrol ya, ini diklik dulu, tekan tombol kontrol, kemudian ini di drag, ini bisa. Atau misalnya ini saya duplikat lagi ya dua-duanya dengan tekan tombol CTRL kontrol dan huruf D, donat. D itu singkatan dari duplicate. Nah, ini sudah menduplikasi ya kan. Saya D lagi, duplikasi lagi, cepat kan. Jadi bukan kontrol C kontrol V kelamaan ya. Misalnya saya mau menata ini, nah ini kan jaraknya nggak sama ya, atas ke bawah ini ada yang dekat, ada. Saya pingin bagaimana caranya agar jarak masing-masing gambar ini benar-benar sama. Caranya mudah, kita blok dia ya dari atas sampai bawah, kita blok begini. Kemudian pilihlah format. Nah, ini format ya. Kemudian di sisi kanan atasnya ada menu align ya, align. Pilih yang align, yang ini kan vertikal yang mau kita ambil, berarti yang ini distribute vertically ya. Kita klik ya, maka jaraknya sama ini, tipis-tipis. Kalau mau dibuat yang agak jauh, misalnya agak panjang gini ya, nanti dia akan menyesuaikan ya, mana yang paling banyak itu yang akan dijadikan pedoman ya. Saya kalau bikin soal pilihan ganda ABCDE nya saya buat begitu. Ini distribute vertically lah, kan sama ini, jaraknya sama. Kalau kiri kanan berarti ambil yang horizontal. Silahkan dicoba. Setiap halaman ada ya, setiap halaman ada. Itu dulu para pemula, waduh, para pemula yang mau mencoba desain master ya, PowerPoint. Nah, ini diawali dari situ dulu. Nanti tunggu tutorial berikutnya saya buat yang lebih menarik, termasuk bagaimana membuat master template seperti ini. Ini sangat menarik karena teman-teman kita yang belum terampil membuat desain PowerPoint bisa menggunakannya. Tinggal ngisi soal, tinggal ngisi materi ya di sini, SKKD materi. Udah jadi, animasinya udah jalan sendiri ya. Seperti ini juga. Ini animasinya bisa jalan sendiri. Nanti bisa diganti tuh. Nama sekolah, pelajaran, ini bisa diganti. Jadi kalau ini saya delete ya, saya delete misalnya, saya buang tulisannya, maka yang muncul adalah tulis nama sekolah. Ini kalau saya buang ya, tulis mata pelajaran. Ini saya hapus, saya delete, tulis kelas. Ini saya hapus juga, tulis nama guru. Nah, semuanya kan perintah. Jadi kalau diklik dia hilang. Sama dengan di sini, kalau diklik dia hilang. Ini dulu ya, nanti saya buatkan tutorial lanjutannya untuk desain animasi, bagaimana memanfaatkan trigger, kemudian membuat menu yang tersembunyi ya. Jadi nanti menu itu seperti ini ya, tadi belum saya peragakan, lupa saya. Nah, ini saya bikin menunya, saya taruh di sini. Nah, saya taruh di sini, dia tersembunyi. Saya bisa pergi ke beranda sini, kemudian saya bisa buka menu lagi ya. Bisa saya sembunyikan lagi, atau saya tampilkan kemudian saya pindah ke mana ya, uji kompetensi atau ke SKKD. Bisa seperti ini. Di menunya bisa dibuka di halaman manapun. Ini juga ada tombol untuk menutup. Ada suaranya ya. Oke. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.